perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif anak menurut Breck tahun 2006, kognitif berasal dari kata cognition, yang berkaitan dengan proses mental yang mengacu pada proses mengetahui. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa kognitif merupakan suatu hal yang berhubungan dengan atau melibatkan kognisi yang berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Kognitif berkaitan erat dengan kecerdasan, yaitu kemampuan untuk mempelajari hal atau konsep baru, serta keterampilan dalam menggunakan daya ingat dan menyelesaikan atau persoalan sederhana. Selanjutnya, Bongs DKK tahun 2006 menyatakan bahwa kognisi merupakan sebuah pengertian yang luas tentang berpikir dan mengamati, di mana perilaku tersebut mengakibatkan seseorang memperoleh pengertian atau menggunakan pengertian tersebut. Bukan hanya itu, Neisser dalam Solso and McLean tahun 2008 juga menjelaskan bahwa cognition merupakan sebuah perolehan, penataan, penggunaan pengetahuan, serta pemrosesan informasi yang melibatkan sensorik yang dapat diubah, dikurangi, disimpan, dimaknai, digunakan, dan bahkan diambil kembali. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Beberapa psikolog berpandangan bahwa anak terlahir seperti kertas kosong atau tabula rasa, sehingga anak terlepas dari kecenderungan bawaan dan perkembangan kognitifnya. A. Faktor bawaan. Potensi fisik dan kapasitas neurologis bersifat bawaan, berpengaruh besar terhadap perkembangan kognitif anak. Pada tahap awal perkembangannya, otak masih belum bertumbuh secara sempurna. Contohnya, genetik, kepribadian dasar, kesehatan sejak lahir, jenis kelamin, bakat alam, dan perkembangan otak. Baik, faktor yang kedua itu disebabkan oleh faktor lingkungan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa lingkungan itu sangat berperan penting dalam perkembangan kognitif anak. Misalnya pada penelitian Sikamin pada tahun 1978. Di sana, anak-anak yang diadopsi dan dibesarkan itu dalam lingkungan yang baik mengalami peningkatan IQ sebanyak 5 poin. Sebaliknya, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang mendukung itu tidak menunjukkan peningkatan kecerdasan atau kemampuan kognitif mereka. Nah, selain faktor lingkungan, kecerdasan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor bawaan. Itu seperti usia, jenis kelamin, ras, budaya, atau asupan nutrisi. Artinya, perkembangan kognitif anak tidak hanya bergantung pada genetik, tetapi juga pada bagaimana mereka dibesarkan dan faktor eksternal, yaitu yang ada di luar diri anak, lainnya seperti pola makan dan budaya tempat mereka tumbuh. B. Tahap perkembangan kognitif anak. Pada tahun 1920-an, Piaget mulai meneliti tentang perkembangan kognitif manusia melalui pengamatan pada anak-anak dan dewasa. Piaget membagi perkembangan kognitif anak dalam beberapa tahap yang menggambarkan cara berpikir anak-anak dalam setiap periode usia mereka. Tahap perkembangan kognitif anak pada usia 3-6 tahun berada pada tahap praoperasional dan dalam teori yang dikemukakan oleh John Piaget. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan bahasa dan simbol untuk berpikir tentang dunia mereka. Mereka mulai mampu menggunakan kata-kata, gambar, dan simbol-simbol lain untuk mewakili benda dan peristiwa. Anak pada tahap ini cenderung berpikir dari perspektif mereka sendiri dan sulit memahami pandangan orang lain. Sebagai contoh, jika mereka menutupi mata mereka, mereka mungkin percaya bahwa orang lain juga tidak bisa melihat mereka. Anak mulai berimajinasi dan bermain peran seperti berpura-pura menjadi dokter atau guru. Mereka bisa menggunakan objek untuk mewakili sesuatu yang lain seperti stik yang dijadikan tongkat sihir. Beberapa ciri utama perkembangan kognitif anak usia 3-6 tahun.
Pertama, penggunaan bahasa dan simbol. Anak mulai menggunakan kata-kata, gambar, atau simbol untuk mewakili objek dan kejadian di sekitar mereka. Mereka dapat berbicara tentang hal-hal yang tidak ada di depan mata, seperti menceritakan pengalaman di taman atau menghayalkan dunia fantasi. 2. Egosentrisme. Anak pada usia ini masih kesulitan melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Mereka percaya bahwa semua orang memiliki pengalaman dan pemikiran yang sama seperti mereka. Sebagai contoh, jika mereka menutupi mata mereka, mereka mungkin berpikir bahwa orang lain juga tidak bisa melihat mereka. Selanjutnya yaitu pemahaman yang masih sederhana. Anak-anak pada usia ini masih berpikir secara intuitif dan belum memahami konsep logis yang kompleks. Misalnya, jika ada 2 gelas yang berisi air dengan jumlah yang sama, tetapi satu gelas lebih tinggi dan ramping, mereka mungkin mengira gelas yang lebih tinggi memiliki air yang banyak. Kemudian ada bermain imajinatif dan peran. Anak mulai berimajinasi dan bermain peran seperti berpura-pura menjadi dokter, guru, ataupun karakter favorit yang mereka inginkan. Mereka juga menggunakan benda untuk mewakili sesuatu yang lain, seperti menjadikan stick sebagai tongkat sihir atau kotak sebagai mobil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kognitif. Menurut Kamus Besar Oxford, kognitif berasal dari kata cognition yang merujuk pada sikap mental atau proses untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman melalui pikiran, pengalaman, dan perasaan. Seorang ahli psikolog yang berasal dari Swiss yaitu Jean Piaget banyak memberi pengaruh dalam dunia pendidikan berkaitan dengan perkembangan kognitif melalui teori besar tentang 4 tahap perkembangan kognitif secara kualitatif. Piaget memandang bahwa anak merupakan seorang ilmuwan yang sedang menjelajah dan melakukan eksperimen untuk mencari jawaban atas dunianya. Perkembangan kognitif anak usia 3-6 tahun merupakan salah satu fase penting dalam tumbuh kembang anak yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Pada rentang usia dini, anak mengalami perubahan signifikan dalam berbagai cara berpikir, belajar, dan memproses informasi. Proses perkembangan kognitif ini mencakup kemampuan anak dalam memahami dunia sekitarnya, berkomunikasi, serta memecahkan masalah. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian kognitif. Yang pertama yaitu proses kognitif. Proses kognitif ini mencakup berbagai kemampuan mental yang memungkinkan individu untuk mengenali dan memproses informasi, yaitu kemampuan untuk menerima, memfilter, dan memahami informasi yang telah diterima melalui panca indera. Yang B yaitu mengingat informasi, yaitu proses menyimpan dan mengambil informasi yang pernah dipelajari atau dialami. Yang C menggunakan pengetahuan, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang ada dalam situasi baru, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. D. Berpikir logis, kemampuan untuk berpikir secara teratur dan rasional, menggunakan alasan untuk mencari kesimpulan. E. Yaitu bahasa, kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Pada anak-anak, perkembangan kognitif ini mencakup bagaimana mereka memperoleh pengetahuan tentang dunia mereka, memproses informasi, dan memahami hubungan antara objek dan peristiwa. Misalnya, anak yang berkembang secara kognitif akan mulai dapat mengenali angka, membaca simbol, atau memahami sebuah konsep seperti lebih besar atau lebih kecil. Dalam dunia psikologi perkembangan, proses ini biasanya dikaitkan dengan tahap-tahap yang dijelaskan oleh beberapa ahli atau tokoh seperti Jean Piaget atau Lev Vygotsky. Yang kedua yaitu contoh proses kognitif. A. Yaitu persepsi, yaitu kemampuan anak untuk mengenali objek, suara, atau stimulus lainnya melalui panca indera.
misalnya mendengarkan suara atau melihat gambar. Yang B yaitu ingat atau memori, yaitu kemampuan anak untuk menyimpan dan mengingat kembali informasi seperti nama orang atau mengingat peristiwa masa lalu. C yaitu memecahkan masalah, yaitu kemampuan untuk menemukan solusi atau atas sebuah masalah, misalnya mencari cara untuk menyelesaikan sebuah teka-teki atau masalah matematika. Yang D yaitu pengambilan keputusan, yaitu proses pemilihan di antara berbagai alternatif berdasarkan informasi yang ada. Materi yang terakhir yaitu beberapa teori yang mendukung pentingnya perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Jean Piaget memberikan kontribusi besar dalam kajian perkembangan kognitif. Hasil-hasil eksperimen yang dia lakukan masih menjadi rujukan sampai sekarang. Setiap orang yang mempelajari perkembangan kognitif pasti akan mempelajari 4 tahap perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget. Melalui interaksi anak dengan lingkungan mereka, terus memperbaiki struktur mental yang dimiliki sehingga tercipta struktur mental yang kompleks. Teori kedua itu ada dari Lev Vygotsky. Sama halnya dengan Piaget, Vygotsky ini banyak membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kedua tokoh ini memiliki sudut pandang yang khas terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sudut pandang Vygotsky terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak itu diwarnai oleh lingkungan sosial atau budaya. Maka pendekatan konstruktivisnya disebut dengan konstruktivis sosial atau social constructivist. Vygotsky beranggapan bahwa anak mengkonstruk pengetahuan dalam sebuah konteks sosial. Anak mengkonstruk secara aktif pengetahuannya secara mandiri dalam konteks interaksi dengan pengasuh, keluarga, atau komunitas dan masyarakat. Baiklah, mungkin sekian saja beberapa teori yang membahas pentingnya perkembangan kognitif pada anak usia dini. Itu saja materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.